Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Biarlah kiranya hari ini berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita tetap renungkan firman Tuhan dan kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup dari darat atau yang di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan, dan semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naphtali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang berdiri atas tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dan mata mereka. Kita juga akan baca firman Tuhan di Sakaria pasal yang ke-13.
Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri ini. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kaulah katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatan sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong, tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku dan terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah gembalaku. Kita juga akan membaca di Amos pasal yang ke-5. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanah. Tidak ada yang membangkitkannya, sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembangunan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf sebagai api yang memakan habis dengan tidak ada yang memakan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengemaskan kebenaran ke tanah, dia yang telah membuat binatang kartika dan binatang belantik, yang mengubah kelemahan menjadi pagi,
dan yang membuat siang gelap seperti malam, dari yang memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Tuhan itu namanya, Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, yang mereka keji kepada yang berkata dengan tulus. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiami sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah. Kamu tidak akan minum anggurnya, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyerahkan kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong-lorong akan berkata, wahai petani, dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan, dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari ini kegelapan bukan terang, seperti seorang yang lari terhadap singa. Seekor buangan mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak bercahaya? Aku benci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka dengan korban keselamatan berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang. Jauhlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambasmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dalam korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, kaum akan mengangkut sakut rajamu dan hewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya adalah semesta alam. Kita juga merenungkan dan membaca di 1 Tawarik pasal yang ke-9. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yahuda
telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia, dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manase, Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres dan bin Yehuda. Dan dari orang Sela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zerah ialah Yeruel dengan sanak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodaya bin Hasenua, Binea bin Yarobham, Ela bin Yusi bin Mikri, dan Mesulam bin Sapace bin Rehuel bin Binia, dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Daripada imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yoyahin, Azaria bin Hilkia bin Mesulam bin Zodak bin Maroyot bin Ahitub, pembuka rumah Allah. Lalu ada Adaya bin Yeroham bin Pashur bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Jahzera bin Masulam bin Masilemit bin Emer, dengan sanak saudara mereka kepala-kepala puak 1760 orang. Orang-orang tugas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Samaya bin Hasub bin Azirkam bin Hasaba, dari keturunan Merari. Lalu Bakar, Beheres, Galal, dan Mataya bin Mika bin Jikri bin Asab, serta Obaja bin Samaya bin Galal bin Yedutum, dan Berekia bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netoya. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahimam, dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur mereka, menunggu penunggu pintu gerbang berkemahan Bani Lewi, Salum bin Kore bin Elbisa bin Korah, dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka seluruh sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meseleia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semua yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu. Ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.